Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LP2M Spotlight, podcast yang diadakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya. Hari ini 1 Juli 2025 saya ingin mengucapkan selamat Hari Bayangkara untuk seluruh polisi di Republik Indonesia yang ke-79. Terima kasih. Dan di podcast kali ini saya bersama bapak-bapak polisi dan kita akan bicara banyak bagaimana polisi Republik Indonesia, dan dengan berbagai macam cerita nanti kita akan mendapatkan cerita dan juga edukasi dan insight yang menarik. Yang pertama, narasumber kita adalah Aibtu Mardianto, AMD Keperawatan. Bisa memperkenalkan diri, disapa netizennya, silakan. Oke, terima kasih Bapak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mardianto, Aibtu Mardianto, banget saya Aibtu. Terus gelar saya AMD Kep, yaitu D3 Keperawatan. Artinya saya bekerja di rumah sakit selama kurang lebih sekitaran 26 tahun. Ya. Oke, satuannya di mana? Yang sekarang di rumah sakit Pamekasan tingkat 4 ya. Tingkat 4. Baik, terima kasih. Dan di sebelahnya ada masih muda ya dan masih lajang ini tadi. Bribda Hasmi Arif Arisi, bisa memperkenalkan diri silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bribda Hasmi Arif Arisi. Satuannya di Direktorat Samapta Polda Jawa Timur. Oke, terima kasih. Dan kebetulan dua Bapak polisi ini adalah juga sedang melanjutkan studi di UIN Sunan Ampel Surabaya, tepatnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, untuk mendapatkan gelar ke Komisi Penyiaran Islam, KPI. KPI. Baik. Oke. Kalau bicara tentang polisi itu, mungkin saya perlu mengajak untuk memberitahu ke masyarakat bahwa polisi itu ada di banyak aspek. Mungkin kalau bicara polisi itu tidak hanya polisi yang ada yang mengatur jalan atau yang menangkap penjahat, tapi polisi itu sebenarnya jauh lebih kompleks daripada itu. Mungkin bisa diceritakan sebenarnya polisi itu ada satuan apa saja sih dan di mana saja sih, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Baik, terima kasih Pak Rizky. Sebelum saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Rizky, bahwa kebetulan saya dari unit Dokpol. Istilahnya singkatannya Dokpol itu kedokteran dan kepolisian, yang tugasnya mendukung tugas-tugas kepolisian di lapangan. Di dalam melaksanakan itu. Terus kemudian di unit-unit yang lain, bahwa polisi itu ada Satlantas, kemudian Sabara, Samapta, terus kemudian ada Intel, ada Reskrim, kemudian ada Reskrim ada narkoba, terus kemudian ada Tahti, Tahti mungkin bisa nanti dijelaskan sedikit ya. Lapfor dan Inavis. Dan masih banyak lagi. Dan masih banyak lagi, itu baru sebagian saja. Sebagian. Mungkin yang sedikit tahu Samapta misalnya, Samapta itu seperti apa? Jadi kalau di kita itu ada yang namanya Korps Sabara. Jadi Samapta itu bawahnya Sabara. Jadi ini Samapta, ini Sabara, ini Samapta. Yang satunya ini Ditpamovit. Ya, pengamanan objek vital Pamovit. Biasanya kalau jenengan berkunjung ke Borobudur atau ke Bali terus ngelihat polisi pakai lengan panjang, PDS pakai dasi merah itu Pamovit, pengamanan objek vital. Kalau di saya ini di tupoksinya ini di Sabara, Samapta. Samapta. Apa itu Samapta? Samapta itu tugasnya seperti pengamanan unjuk rasa demo yang megang tameng ya. Terus kalau ada pengamanan sepak bola, terus pengamanan keramaian ya, konser-konser gitu. Karena melibatkan massa yang banyak dan harus ada pengamanan dari kepolisian. Jadi itu ya, pertama kita harus tahu dulu bahwa polisi itu nggak cuma hanya yang di jalan saja, tapi banyak sekali, ada yang di depan layar dan ada yang di belakang layar. Seperti yang tadi mungkin bisa dijelaskan tambahan beberapa mungkin apa Pak Mardi? Ya, jadi itu tadi yang saya sudah sebutkan. Jadi dalam tubuh Polri itu ada banyak sekali unit-unit. Jadi kesimpulannya begini, Mas, bahwa kita ini kan hubungannya Polri dengan masyarakat ya. Di dalam tubuh Polri itu ada berbagai macam banyak unit. Jadi hubungan polisi dengan masyarakat itu sangat kompleks, sangat kompleks dan multiple
vested. Oke. Dan itu di situ ada yang apa ya? Ada kita sebagai anggota Polri harus dinamis dan kemudian ada beberapa faktor yang harus kita jalankan. Kita harus fleksibel dan humanis. Jadi tidak semua polisi itu disamakan. Artinya begini. Jadi kita melaksanakan tugas di lapangan harus sesuai dengan tupoksinya. Tupoksi, ya. Jadi itu pun juga harus melihat dari geografis masyarakat tersebut, terus kemudian juga sosial ekonominya, dan yang terpenting dari tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum. Seperti itu. Jadi seperti itu. Dan kalau misalnya saya mau bicara, tadi sudah bicara ya Bapak, memang aspek polisi itu ada di setiap aspek, cuma kadang ada yang terlihat dan tidak. Kalau bicara tentang unit atau satuannya masing-masing, Pak Mardi di Dokpol tadi ya. Iya, betul. Jadi mungkin bisa diceritakan kisahnya, pengalamannya. Mungkin sebelum di Dokpol ada bergabung di satuan yang lain juga, mungkin dari awal bisa diceritakan. Jadi begini, saya lahir jadi polisi itu saya angkatan 1993-1994. Saya dididik di Watu Kose selama 11 bulan, terus saya ditempatkan di Polda Nusra. Waktu itu di Kompi 5118 Tohpati dan Pasar kalau salah. Setelah itu kurang lebih hampir 6 bulan di situ saya ada, kalau tidak salah itu pengembangan kompi. Karena di Timur itu tidak cukup satu kompi waktu itu. Masih Timur waktu itu ya? Iya, Timur. Jadi dibukalah kalau tidak salah 2 kompi, dan saya kebetulan di Kompi 5165 Komoro waktu itu. Saya bertugas di itu selama kurang lebih 6 tahun setengah, mulai dari 94 sampai tahun 2000, sampai pokoknya Timur sampai pisah dari kesatuan kita NKRI. Terus setelah itu saya juga pernah ditugaskan di Kupang untuk evakuasi para dari orang-orang, masyarakat yang mau keluar dari Timur waktu itu, pindah ke wilayah Indonesia. Saya di situ ditugaskan untuk evakuasi barang. Fokusnya ke evakuasi barang apa itu? Itu yang jelas itu saya, karena waktu itu saya sudah selesai sekolah di kesehatan, kebetulan saya jadi bintara kesehatan waktu itu. Saya ditugaskan untuk mengevakuasi obat-obatan waktu itu dan barang-barang alkes. Jadi akhirnya saya cuman tidak menutup kemungkinan pada saat perjalanan dari Kupang ke Timur waktu itu ada yang mau menumpang, ada yang ini. Jadi minta pertolongan intinya. Ya, istilahnya pada saat itu memang kondisi di situ memang lagi gawat ya. Mau keluar di sana agak susah. Jadi orang-orang tidak leluasa, bandara ditutup, dermaga ditutup, aksesnya keluar ditutup pada saat itu. Jadi mau keluar lewat kapal itu juga pun dibatasi. Jadi akhirnya kapal angkatan laut yang mengangkut itu pun tidak boleh ada barang pribadi, hanya surat-surat penting waktu itu. Hanya badan dan surat-surat penting saja. Surat-surat penting, dan kebanyakan dari masyarakat Indonesia waktu itu yang mau keluar dari Timur itu kebanyakan mereka menggunakan alat transportasi dari pihak angkatan, kayak seperti ya kepolisian maupun dari TNI. Waktu itu namanya masih ABRI waktu itu. Ya, betul, masih ABRI. Terus ada yang menggunakan sepeda motor waktu itu akses ke sana. Terus ada yang juga mobil-mobil pribadi. Bahkan yang saya lihat itu ada banyak juga mobil UN. Oh, mobil UN. Ya, pada saat itu. Nah, itu saya sudah lepas. Sudah nggak ini lagi. Yang penting saya sudah laksanakan tugas saya. Setelah itu saya ditugaskan di Polda
Jatim pada saat itu, dan saya minta di di Dokes karena kebetulan saya punya basic kesehatan. Nah, setelah dari sekian tahun saya di Rumah Sakit Bayangkara Samsuri Mertojoso di sini, sampai kurang lebih dari tahun 2000-an sampai tahun 2024. Tahun kemarin. Ya. Jadi sampai ada program beasiswa saya sekolah beasiswa saya kuliah di sini. Setelah itu saya menerima sprint untuk pindah tugas karena memang ada pengembangan rumah sakit di wilayah Pamekasan, di daerah Nyadaran seperti itu sampai sekarang, Mas. Kalau di Dokes atau Dokpol ya istilahnya Dokpol ya. Ya. Di Dokpol tugasnya Pak Mardi apa? Saya pernah di UGD pernah, tapi kebanyakan saya itu yang sangat lama itu di Watah. Watah itu perawatan tahanan. Di perawatan tahanan. Jadi di perawatan tahanan itu setiap ada tahanan yang sakit, baik dari tahti maupun dari kejaksaan yang sakit maupun dari tahanan-tahanan daerah-daerah yang lain yang sakit dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk minta dirawat atau dirawat jalan, mendapatkan perawanan yang. Jadi kami bertindak di sini. Jadi polisi itu harus bertindak yang humanis, betul. Ya. Jadi tidak tidak sembrono, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Karena saya sebagai seorang perawat, tapi saya juga sebagai seorang polisi. Juga di situ. Jadi saya harus bisa menempatkan bagaimana porsi saya sebagai seorang polisi dan juga sebagai profesi saya sebagai seorang perawat. Menyeimbangkan itu antara keduanya. Tidak bisa terlepas dari itu, Mas. Jadi tugas pokoknya di sini. Jadi kami polisi sebagai juga sebagai profesi sebagai seorang perawat, kami mendukung tugas-tugas kepolisian di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan di lapangan. Dan mungkin itu yang ada yang mungkin belum tahu bahwa tahanan ternyata juga mendapatkan perawatan ketika sakit. Jadi jangan kemudian ketika tahanan ya mereka harus menderita, tidak. Mereka ketika sakit juga dirawat untuk dirawat, mendapatkan penanganan kesehatan seperti itu. Ya, itu. Oke. Sekarang saya mau ke, mungkin karena masih lajang saya boleh panggil Mas Hasmi ya. Boleh. Oke, Mas Hasmi, di mana satuannya tadi? Di Samapta. Oke, di Samapta Polda Jatim. Tugasnya seperti apa? Tugasnya itu pengamanan. Ya, pengamanan kalau ada unjuk rasa atau pengepaman. Kalau ada konser-konser keributan juga mengamankan. Jadi setiap hari ini kan pasti tidak mungkin tidak ada kerumunan massa kan, mungkin ada konser, ada namanya sepak bola setiap minggu pasti ada sepak bola dan kerumunan massa yang lain ya. Tugasnya Mas Hasmi adalah salah satunya pengamanan. Biasanya bagaimana pengalamannya ketika kalau bicaranya PAM itu pengamanan berarti gimana ceritanya waktu pengamanan? Apakah harus ada tugas dulu atau briefing dulu atau bagaimana? Ya jelas di briefing. Kalau kita itu waktu terakhir ngepam itu di Stadion Sidoarjo. Itu waktu kampanyenya Bapak Prabowo. Waktu itu kita ada sprint keluar sekian pelton untuk berangkat ke Sidoarjo untuk pengamanan kampanye Bapak Prabowo. Jadi waktu itu kita dapat arahan AAP dari Bapak Kasubdi, terus Kapolsek, itu untuk mengamankan jalan kampanye tersebut. Dan itu masanya berapa waktu itu? Ribuan karena di luar kota, luar daerah juga datang ke Jawa Timur. Karena pusatnya di Jawa Timur waktu itu. Dan apakah tugasnya ketika Samapta untuk PAM itu hanya standby saja untuk mengamankan atau ada mungkin tindakan atau tugas lain yang menyesuaikan dengan kondisi waktu pengamanan? Iya, jadi pertama itu masih penyesuaian karena kan masih berjalan dengan lancar gitu. Baru kalau sudah
udah siaga 1, baru kalau udah ada keributan baru kita pakai body protector, pakai tameng gitu. Nah, sudah mengamankan tempat tersebut gitu. Dan biasanya tiap kerumunan kan karakternya beda-beda. Beda-beda. Misalnya kalau misalnya konser bagaimana, kalau misalnya sepak bola bagaimana, kalau misalnya pengajian, kadang kan ada juga pengajian yang melibatkan stadion. Nah, kira-kira sepanjang pengalaman Mas Hasmi seperti apa waktu itu? Kalau pengalaman saya waktu ngepam dulu itu aman-aman aja. Iya, aman-aman. Kondusif. Belum ada keributan gitu. Iya. Kalau seperti misalnya demonstrasi atau seperti apa mungkin? Saya ingin sebenarnya begini, mungkin Pak Mardi sama Mas Hasmi. Jadi kadang ada orang yang merasa itu berdemo itu boleh untuk menyampaikan pendapat. Betul. Tapi kadangkala ada orang yang tidak tahu karena kapasitas pengetahuan hukumnya kurang, dia tidak tahu mana yang termasuk melanggar atau perbuatan melanggar hukum dan mana yang tidak melanggar hukum. Nah, ini yang mungkin masih jadi area yang belum selesai untuk diedukasi ke masyarakat. Kadang karena ketika polisi mulai melakukan tindakan yang memang sesuai tupoksi, kadangkala di framing seolah-olah salah gitu. Repotnya kadang polisi seperti itu. Saya sangat memahami apa yang ada di benar salah apalagi Pak salah. Mardi dan Mas Hasmi mungkin bisa menjelaskan. Jadi begini, menambahin dari tadi jawabannya junior saya. Jadi begini, kita di dalam melakukan pengepaman sebagai tugas atau tupoksinya masing-masing, bagaimana kita cara bertindak, harus bagaimana seorang polisi yang bertugas PAM pengamanan itu harus bertindak, tidak semena-mena. Kalau dari masa itu sudah mulai bertindak istilahnya melakukan tindakan destruktif yang membahayakan sarana dan prasarana di sekitar di situ, misalkan pelemparan, merusak pagar, pokoknya melakukan destruktif di situ. Betul. Dan membahayakan orang lain, memberikan situasi tidak aman di situ. Nah, disitulah kita harus bertindak untuk mengamankan, bukan untuk menindak, bukan untuk menindas lah. Tidak, kita bergerak secara humanity, akan tetapi dari masyarakat mereka menganggap kepolisian memihak, menghalang-halangi aspirasi mereka, sehingga dari kepolisian itu kadang-kadang menjadi sasaran juga bagi para dilematis dari para demonstran juga. Saya orang kesehatan, saya pernah tugas di lapangan dan bahkan saya sering. Itu seperti apa? Kasus maksudnya sampai menimbulkan korban seperti apa? Jadi begini, Mas. Setiap ada demo, semua unit itu ditugaskan untuk hadir di tempat, termasuk kesehatan. Berarti nggak cuma sama Oh tidak, tidak. Kita harus bekerja sama-sama dalam satu unit. Nah, ada kesehatan, ada intel, terus kemudian ada kesehatan lantas untuk mengatur sirkulasi arus lalu lintas. Nah, di situ, jadi PAM pengamanan di situ agar bagaimana masyarakat atau pendemo itu sudah dikasih aturan sebelumnya. Semisal begini. Sebelum mereka melakukan tindakan orasi di luar, mereka harus memberikan surat dulu ke Polda. Pemberitahuan bahwa saya ada melakukan demonstrasi sekian orang. Tapi nyatanya tidak. Mereka lebih dari permintaan. Misalnya 1000, tapi ternyata yang datang lebih dari. Iya, itu. Terus apa yang disampaikan tidak boleh menyinggung perasaan orang lain atau melakukan tindakan yang destruktif. Karena ini di ruang publik ya. Iya. Tapi kenyataannya tidak. Nah, di suatu saat mereka melakukan tindakan yang di luar, apakah kita diam saja? Tidak, toh? Iya, betul. Nah, maksud kita menghalau mereka agar supaya tidak terjadi tindakan destruktif yang lebih parah. Makanya polisi yang tugasnya adik saya ini melakukan pengamanan agar supaya objek vital yang mereka demo tidak dirusak. Karena itu juga sayang juga misalnya kita sudah membangun baik-baik hanya karena emosi sesaat rusak dan itu menggunakan biaya lagi. Dan lebih brutalnya lagi, mereka kalau sudah marah tidak melihat orang. Kadang-kadang mereka memukul
orang yang tidak mengerti apa-apa, Ya, ya. merusak apa yang Hanya sekedar tanaman apa dibanting apa, dan itu kan sangat merugikan. Pasti merugikan. Ya toh, apakah itu yang disebut dengan aspirasi masyarakat? Jelas bukan. Nah, disitulah kita sebagai anggota Polri memberikan edukasi, tidak langsung menindak, tidak langsung menindak. Kami bergerak sesuai dengan perintah pimpinan. Betul. Begitu. Iya, iya. Nah, terus kemudian saya sebagai dari sisi medis bagaimana? Dari sisi medis, jadi ambulan itu harus nempel di tempat kejadian. Apabila dari pihak kami ke Polri yang kena lempar, atau dari masyarakat baik pendemo yang ada terluka di situ, kami tolong. Atau masyarakat umum yang sebenarnya tidak terlibat juga bisa jadi. Kami tolong, kami obati di situ. Kalau misalkan kami obati di ambulan tidak darurat, maksud saya tidak darurat, ya kami bisa ditangani. Tapi kalau kami pas misalkan dalam keadaan darurat, kami rujuk ke rumah sakit. Kalau tingkat kegawatannya parah baru. Iya, dan itu Mas. memang sangat potensi terjadi ketika kerumunan. Sangat terjadi. Sangat. Misal, apakah pingsan atau bocor atau bocor. Ada yang kena tindakan dari teman sendiri. Ada yang kena lempar batu. Belakang lempar, yang demo di depan kena. Ada yang kena lempar batu. Meskipun mereka pakai tameng, kadang-kadang mereka sudah menginikan, tapi mereka dikeroyok. Dan itu tidak orang banyak melakukan kepada satu orang misalnya. Padahal mereka sudah dihalau, tapi mereka tidak terima. Apakah itu yang dinamakan aspirasi masyarakat? Tidak. Tapi polisi, Mas, masih mengedepankan humanity. Tidak langsung mencokok ini, tidak. Boleh sampean tanya. Boleh sampean tanya peristiwa Kanjuruhan di Malang. Itu juga polemik sendiri itu, karena memang saya melihatnya polisi itu hanya datang untuk melaksanakan tugas, berharap untuk situasi aman dan tidak perlu terjadi hal apapun. Pulang dengan baik. Iya, betul. Jadi kadang-kadang masyarakat memang di situ mohon maaf ya. Entah itu ada orang yang menyuruh suruh bikin kacau, saya tidak tahu. Mungkin ada oknum ada faktor politik di situ. Kami tidak tahu. Tapi yang jelas tugas kami di situ menjalankan sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan perintah pimpinan. Sebelum kami melaksanakan tugas, kami di APP dulu. Pak, kalian tidak boleh melakukan tindakan. Instruksi sudah pasti jelas. Sudah pasti jelas. Tindakan dari pimpinan di lapangan. Di luar itu, misalkan ada apa-apa, pimpinan kadang-kadang tidak bertanggung jawab kalau di luar instruksi pimpinan. Kami pun juga demikian sebagai anggota kesehatan. Kalau pas misalkan ada korban begini, segera tangani. Kalau pas misalkan sudah, istilah kasarnya sudah koit, segera rujuk, misalkan baik dari Polri, masyarakat umum, dari pendemo, segera rujuk. Pernah suatu saat tanggal 1 Mei tahun 2000 berapa itu ya, ada sekitar 80 orang, Mas. Hari buruh. Ada 80 orang. 80 orang yang terluka. Dari polisi, dari pendemo, dari masyarakat umum. Nah, terus ini bagaimana? Ya, polisi kalau misalnya mendapatkan surat pemberitaan bisa memprediksi dan mengkalkulasi tapi ketika ada tindakan yang di luar antisipasi itu kadang memang kesulitan seperti itu sampai 80 orang. Iya. Dan saya ada di situ. Di mana? Dan di kantor. Medisnya terbatas waktu itu ya. Enggak, dari Pemda juga ada, dari Polri juga ada, terus dari rumah sakit yang diundang untuk melakukan PAM bersama di situ. Ya, di situ. Di gedung Bupati. Jadi memang kondisi itu sekompleks itu ketika polisi juga pastinya datang untuk mengamankan dan semua pasti inginnya baik-baik saja. Cuma memang kadang kondisi di masyarakat itu kita kalau berurusan manusia itu memang beda-beda ya, karena memang sikap, perilaku dan responnya bisa berbeda. Kalau pengalamannya Mas Hasim gimana tentang PAM? Mungkin ada cerita lainnya yang pernah dialami?
Kalau PAM sih, kalau saya pernah jadi korban tidak? Oh enggak, belum. Ya semoga tidak ya, semoga tidak. Iya. Ya semoga tidak. Oke. Untungnya itu saya waktu ngepam tuh kondusif saja, aman. Jadi berangkat selamat, pulangnya juga selamat gitu. Meskipun pulangnya tengah malam gitu kan, karena belum selesai gitu. Mungkin itu wajar lah kalau pulang malam, tidak masalah. Iya. Yang penting selamatnya Iya, itu selamat, yang paling penting, iya. karena kalau lihat orang sakit, saya juga punya pengalaman di medis bahwa ya sehat itu mahal. Jadi kalau sampai sakit, mungkin terluka, karena itu pasti butuh waktu lama untuk pemulihan. Jangan sampai ketika niatnya cuma demo tapi pulangnya tiba-tiba harus masuk rumah sakit atau dan itu nggak cuma merugikan masyarakat juga, polisi juga nanti harus membantu untuk menangani. Oke. Ceritanya cukup berkesan ya. Kemudian kalau kemudian pengalaman dengan masyarakat langsung, ada nggak pengalaman yang berkesan ketika bertugas? Bagaimana masyarakat? Jadi sebenarnya jujur, ada mungkin beberapa pihak yang bilang polisi seperti ini atau seperti itu, tapi sesungguhnya bahwa masyarakat itu saling membutuhkan dengan polisi. Betul Mas. Karena bagaimanapun juga kalau ada apa-apa pasti masyarakat kantor polisi. Ada apa-apa ya pasti ke kantor polisi. Gimana ceritanya mungkin? Jadi begini, sesuai dengan bidang saya di kesehatan, biasanya kalau pada saat ini mungkin sudah 1 bulan yang lalu dari kesehatan biasanya mengadakan bakti sosial, Mas. Oh, ada bakti sosial. Bakti sosial kayak seperti sunatan massal. Terus kemudian pemeriksaan kesehatan secara gratis, ojek. Oh iya. Mungkin Mas sendiri tahu di Polda situ, dan saya juga bertugas di situ. Terus kemudian ada operasi katarak. Oh iya betul, operasi katarak. Secara gratis. Itu penting itu ya, sangat dibutuhkan. Nah disitulah pendekatan Polri sesuai dengan bidangnya kepada masyarakat. Itu penting loh Mas ya. Iya betul. Untuk membangun kepercayaan atau trust masyarakat kepada kinerja polisi. Gitu. Jadi omong kosong polisi berhasil ditugas tanpa ada kerjasama dengan masyarakat. Omong kosong. Karena itu tidak bisa dilepaskan antara polisi. Itu setiap momen kita melakukan hal itu, edukasi terhadap masyarakat sesuai dengan bidang saya di kesehatan. Pimpinan menugaskan kita mengadakan bakti sosial di masyarakat. Misalkan cek darah, terus kemudian gula darah, dan sunatan massal sekarang. Terus kemudian memberikan terhadap hadiah bantuan kepada anak-anak yatim piatu. Bantuan sosial. Iya. Terus kemudian mengadakan pengajian. Di situ juga kami ditugaskan di situ untuk petugas kesehatan itu selalu hadir di situ. Oh, petugas kesehatan juga selalu standby. Harus hadir di situ. Kemungkinan takut di situ ada yang membutuhkan bantuan medis di bidang kesehatan. Terus kemudian bahkan saya dulu pernah tahun berapa ya itu? Kalau tidak salah tahun 2011 itu, saya pernah melakukan bakti sosial itu di Pulau Kambing. Pulau Kambing di Sampang Utara. Ya. Itu saya berangkat dari sebelum subuh, nyampe di Pulau Kambing itu sekitaran jam 9, dan langsung saya memberikan pelayanan kesehatan itu sampai jam 3 sore. Dan antusiasme tinggi. Ya, waktu itu jadi dokternya 2, saya 3 orang berarti. Dan menangani berapa orang waktu itu? Wah, pokoknya satu pulau. Pokoknya enggak banyak lah bekerja lah ya. Itu pengalaman saya. Terus kemudian dulu selama saya tugas di Rumah Sakit HS Samsuri Mertojoso ini juga ada jadwal untuk melakukan tugas keselap lapangan di Diktuk. Diktuk itu pembentukan Sebab Polri di SPN. Ya, di situ saya selama 4 hari setiap bulan Mas, gantian itu. Sesuai jadwalnya itu. Betul. Jadi disitulah Polri itu, makanya saya bilang itu Polri itu sangat kompleks ya, sama multifaceted hubungannya dengan masyarakat. Di mana seorang tugas Polri tidak akan berhasil tanpa ada kerjasama dengan masyarakat. Salah satu contoh begini, kita ini di masyarakat Surabaya ya, mungkin Masnya sendiri, saya asli Surabaya, bisa melihat bagaimana keadaan kondisi masyarakat di Surabaya tanpa kehadiran polisi. Suatu misalnya, mohon maaf, bonceng 3 tanpa helm, ngebut.
lawan arah. Ngelawan arus. Nah, ini bagaimana? Ya, betul. Ini kalau dibiarkan bukan hanya mencelakakan mereka, akan tetapi juga mencelakakan orang lain. Iya, betul, betul. Betul tidak? Betul. Nah, disitulah kita sebagai anggota Polri memberikan edukasi, pengamanan, tugasnya. Betul. Di mana di situ harus dilakukan oleh anggota Polri untuk melakukan keamanan dan ketertiban. Bukan untuk menakuti, Mas. Ya, jadi masyarakat, jadi masyarakat, mindsetnya masyarakat, ada polisi takut. Kenapa harus takut? Karena mungkin dulunya pernah kecewa sama polisi, pernah ditangkap, pernah sehingga image-nya mereka akhirnya jadi jelek. Jadi jelek. Oh, saya tidak menyalahkan masyarakat. Saya tidak menyalahkan masyarakat karena itu memang pilihannya dia. Nggak bisa memaksakan. Tidak memaksakan. Tidak bisa. Saya tidak menyalahkan masyarakat. Mau kamu benci sama polisi, silakan mau ini. Tapi ada dasarnya dulu. Apa dia benci? Ya, kan seperti itu, Mas. Orang membenci kalau tidak ada dasar kan tidak masuk akal. Tidak masuk akal kan seperti itu kan. Ya seperti itu. Mereka benci, mungkin dia penjahat. Dulunya pernah ditangkap polisi karena nyolong, pernah begal, pernah menyebarkan narkoba, misalnya pernah pakai narkoba, kan seperti itu kan. Kalau tidak pernah bikin masalah ya kenapa harus fine aja kan? Iya. Ya itu sama polisi. Logikanya memang harusnya seperti itu. Jadi kalau masyarakat di sini tidak membantu polisi di dalam melakukan tugas-tugas apapun itu ya. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa, Mas. Salah satu contoh, misalkan ada pencurian di suatu daerah. Tidak polisi duluan yang datang. Pasti masyarakat dulu. Masyarakat yang di sekitarnya situ. Baru ada laporan. Laporan tindak lanjut. Tindak lanjut, kan seperti itu. Betul. Nah, itu istilahnya peran aktif masyarakat di situ. Jadi hubungan masyarakat dengan polisi itu sebenarnya sangat erat sekali di situ. Makanya sesuai dengan mutu kami bahwa Polri itu sebagai pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat di situ. Jadi masyarakat selama ini dicekoki oleh polisi selalu begini. Saya tidak menyalahkan hal itu karena memang mungkin ada oknum-oknum tertentu. Betul. Saya tidak mengatakan satu ya. Kesatuannya loh ya. Saya tidak menyatakan kesatuannya. Oknum. Kalau menyatakan oknum bukan hanya oknum polisi, tapi di luar itu juga banyak kan. Seperti itu. Betul. Akan tetapi kita di zaman sekarang ini, di zaman digital, di mana orang sangat mudah meng-share, merekam. Padahal mereka sendiri tidak tahu kejadiannya yang nyata, yang sebetulnya kayak apa. Iya. Ada polisi misalkan gini-gini, mereka di-sharekan. Taunya polisi bertindak kasar, padahal sebelumnya yang ditindak ini bertindak jauh lebih kasar mungkin. Iya, itu kan. Nah itulah, karena kita hidup di zaman digital ini, kadang-kadang masyarakat kalau kita tidak edukatif, tidak mengedukatif, itu jadinya. Dan itulah juga kenapa Polri juga memberikan temanya atau tagline-nya yang tersebar di mana-mana, Polri untuk masyarakat. Karena memang kalau bicara wacana atau bagaimana isu-isu yang harus juga dilawan kan, dilawan jangan isu. Sehingga apapun yang berusaha negatif masuk ke polisi, kita lawan dengan positif supaya yaitu tadi sinergi dengan masyarakatnya. Jadi tidak anggapan masyarakat kepada Polri itu, Polri kalau ditangkap sama Polri kita harus begini, harus begini. Ya, itu menurut penilaian orang-orang yang mungkin pernah diperlakukan seperti itu oleh oknum, tanda kutip loh ya. Tapi mau tidak mau tetap masyarakat juga pasti butuh polisi ketika ada. Iya, itu maksudnya. Makanya saya tadi sebelum kesini tuh sempat dengar amanat upacaranya Pak Prabowo di Monas tadi itu, tidak ada negara yang unggul, tidak ada negara yang berhasil tanpa polisi yang unggul gitu. Jelas. Iya. Karena saya membayangkan kalau satu hari saja di Surabaya nggak ada polisi, mungkin sudah bahaya. Jangankan satu hari, jangankan nggak ada polisi aja sampai lihat sendiri bagaimana. Ada polisi seperti itu ya, berarti memang masyarakat ya sama-sama membutuhkan. Jadi ya itu artinya Mas, hubungan polisi sama masyarakat, artinya masyarakat juga berperan penting di dalam
mendukung tugas-tugas kepolisian. Tanpa ada dukungan masyarakat, tugas polisi omong kosong bisa berhasil. Itu seperti itu. Sudah saya contohkan tadi, tindak kejahatan, kalau nggak ada masyarakat yang mengadu, nggak mungkin polisi. Meskipun polisi sudah ada yang berpatroli, ya, selalu pasti ada tapi masyarakat itu yang lebih utama, karena yang lebih tahu, Jadi kalau misalkan ada perampok atau pencurian sepeda motor, nah di situ masyarakat duluan yang ini baru untuk tindakan selanjutnya mungkin bisa dilaporkan ke kepolisian seperti itu. Ada satu lagi, kalau tadi Polri untuk masyarakat, yang kedua itu sering terdengar saya sebagai masyarakat umum presisi. Ini bagaimana? Presisi yang dimaksud dari Polri itu seperti apa? Kenapa kok sering digaungkan di masyarakat? Iya, jadi yang namanya atau yang dimaksud dengan presisi itu polisi harus bertindak profesional, Mas. Sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kita melakukan tugas tidak semena-mena, sesuai dengan arahan atau perintah pimpinan, tidak langsung ujuk-ujuk melakukan tindakan semaunya sendiri. Semaunya. Kita harus selalu mengedepankan humanity kepada masyarakat. Juga bekerja sama di semua unit di kepolisian dan juga di masyarakat. Kita harus satu padu bekerja sama untuk menciptakan suasana yang aman dan tertib. Itulah yang disebut dengan maksudnya presisi. Jadi ya itu tadi, kalau misalnya kadang ada orang yang melihatnya ketika polisi kok diam saja, bukan berarti diam saja, tapi memang bukan tupoksinya. Karena kalau misalnya harus melakukan sesuatu di luar tupoksinya malah keliru. Ibaratnya kayak saya nilang kan nggak bisa gitu. Kan nggak mungkin ketika PAM misalnya tiba-tiba langsung ditilang karena memang bukan dari satuan lalu lintas. Saya nangkep orang kan nggak bisa juga. Itu ya mungkin ya yang perlu diketahui, kita sama-sama saling mengerti antara masyarakat dan polisi supaya itu tadi kita bisa sama-sama berjalan bersama-sama, menciptakan suasana aman dan tertib. Siapa yang nggak ingin kemudian orang berangkat kerja tenang. Tidur tenang, tidak perlu ada gangguan. Sesimpel itu sebenarnya, dan polisi juga sudah bekerja keras sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk menciptakan itu, dan mari sama-sama antara polisi dan masyarakat. Terakhir mungkin apa pesan atau harapan di Hari Bayangkara yang ke-79 ini untuk Polri dan untuk masyarakat juga? Mungkin salah satu. Baik, terima kasih. Saya sebagai penutup, saya berpesan kepada rekan-rekan sesama polisi, laksanakanlah tugas sesuai dengan perintah pimpinan. Jangan tetap semangat. Semoga Allah melindungi kita semua. Dan kepada masyarakat, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, marilah kita selalu bekerja sama untuk menciptakan suasana yang preventif untuk menanggulangi keamanan, untuk ketertiban, maksudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan. Kita harus bekerja sama. Tanpa adanya kerjasama masyarakat dengan Polri, omong kosong tercipta, suasana yang aman dan tertib. Seperti itu, Mas. Itu pesan saya. Mas Hasmi. Ya, pesan saya untuk di Hari Bayangkara ke-79 ini, semoga Polri ke depannya tuh semakin jaya ya. Semakin jaya, semakin presisi, dan semakin banyak diminati oleh masyarakat. Karena kebanyakan citra Polri kan udah turun ya. Jadi semoga di momen ini, di Hari Bayangkara ini, kita menunjukkan bahwa Polri itu memang kerjanya untuk masyarakat gitu. Jadi banyak yang di luar sana yang tidak suka sama instansi kita, mungkin kita ke depannya bisa memperbaiki untuk citra Polri ke depannya. Tidak berhenti memperbaiki diri. Iya, betul. Baik. Kami juga membutuhkan masukan dan kritikan juga dari masyarakat untuk berbenah menuju polisi yang lebih
lebih maju ya. Maju. Karena sekarang zamannya sudah berbeda, Mas. Iya, betul. Kita zamannya sudah milenial, zaman sosial media, viral dan lain-lain. Jadi di mana setiap berita itu lebih cepat. Jadi dengan adanya dengan zaman yang sekarang itu, teknologi yang lebih maju ini, seperti sekarang ini, kita sebagai anggota Polri harus mempersiapkan diri juga untuk ke arah sana. Lebih siap dan lebih siap juga ya. Lebih siap ke arah sana gitu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Sebuah obrolan yang sangat menarik dan mengedukasi sekali. Terima kasih Aibtu Mardi, terima kasih Bribda Hasmi, dan sekali lagi selamat Hari Bayangkara untuk seluruh polisi Republik Indonesia. Saya Rizky Abrian sebagai host. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.